Shalom, shalom, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi bersama kami dari channel VB Spirit. Apa kabarnya? Kami terus berdoa dan berharap loh supaya kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun, kita tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat. Oke? Nah, mumpung kita sudah bertemu lagi, mari saya mau mengajak kita seperti biasa, kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Ambil Alkitab saudara, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita mau mendapat berkat rohani yang baru nih ya. Nah, ambil Alkitab saudara, buka dari kitab Amsal, Amsal 4 ayat 23. Ini ayat yang sudah familiar ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, tema pembelajaran kita kali ini, temanya yaitu bicara tentang sesuatu yang paling mahal. Sesuatu yang paling mahal, saudara. Apakah itu? Sesuai dengan ayat yang tadi kita baca, apa yang paling mahal itu, saudara? Dan apa itu kok di dalam diri kita, gitu ya. Nah, ternyata sesuatu yang paling mahal itu adalah hati. Ya, kalau dari ayat tadi kan, makanya dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ya. Mari kita ikuti lebih lanjut, saudara. Ya, kenapa hati itu sesuatu yang lebih mahal? Nah, poin yang pertama kita belajar begini. Di sana dikatakan bahwa karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Artinya hati itu sumber kehidupan. Nah, ibarat kalau kayak sekarang ya, sekarang kita sedang terus ada sedikit pergumulan tentang kondisi bensin, bahan bakar, ya, bahan bakar bensin atau bahan-bahan minyak bumi. Ya, kenapa? Karena disinyalir katanya menurut info-info atau menurut para pakar katanya kondisi bahan bakar, bahan minyak bumi kita sudah mulai menipis begitu ya. Sumbernya di bawah bumi misalnya begitu, Saudara. Nah, ya juga mungkin dengan contoh-contoh yang lain. Nah, jadi kenapa mahal? Karena sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nah, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hari ini adalah sumbernya. Berbicara kata sumber artinya itu pokoknya, asalnya, asal mulanya, ya intinya. Kalau dalam terjemahan lain disebut bukan sumber kehidupan, pusat kehidupan. Hati kita adalah pusat kehidupan. Pusat itu ya sama lagi, artinya sumber lagi, saudara. Atau intinya, atau yang bagian utamanya. Jadi di seluruh kehidupan ini bagian utamanya ada di hati kita. Ya, tapi seringkali kita tidak menyadarinya, saudara-saudara. Ya, bahkan saya mau katakan begini, saudara-saudara. Kehidupan ini baik atau tidak baik tergantung hati manusia, betul ya? Ya kan, saudara? Ya, ketika ada peperangan, ketika ada tawuran, ketika ada keributan dan kejahatan kan, karena ada orang yang hatinya lagi sedang tidak baik-baik saja, kan begitu, saudara. Ya, makanya terjadilah kekacauan dan sebagainya. Jadi kembali lagi betul, makanya firman Tuhan tidak pernah salah. Dibilangnya hati kita adalah sumber kehidupan, hati kita adalah pusat kehidupan, dan itu yang sangat mahal dalam hidup kita. Ya, kita akan menjadi sesuatu yang berguna atau tidak berguna tergantung hati kita. Kita akan menjadi yang pintar atau yang tidak pintar tergantung hati kita. Kita akan menjadi orang yang sukses atau tidak sukses tergantung hati kita. Semuanya berasal dari hati, sumbernya dari hati. Bisa dipahami, saudara. Nah, jadi makanya firman Tuhan balik lagi, jagalah hatimu, kata Tuhan, jagalah hatimu, saudara. Nah, kita perlu menjaga. Nah, masalahnya hati kita adalah sekarang hati yang katakanlah tidak baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja? Ya, karena ketika kita manusia jatuh dalam dosa, maka kondisi hati kita menjadi hati yang tidak baik-baik saja, menjadi hati yang cemar, menjadi hati yang jahat dan sebagainya. Ya, mari kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, di dalam Markus 7 ayat 20 sampai 22. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat. Nah, saudara bayangkan betapa liciknya, betapa jahatnya di dalam hati kita. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, oke. Berarti kalau misalnya
Saudara, kalau misalnya kondisi hati kita seperti itu, kira-kira jadinya keluarnya apa? Jadinya fenomena kehidupan kita apa, saudara? Ya kan? Sama, ibaratnya sama lagi seperti kalau saudara seringkali memperhatikan air ya, air yang di rumah kita melihat air dari keran ketika kita membuka keran. Nah, kalau airnya tiba-tiba keruh, pasti karena sumbernya keruh. Kalau airnya bersih, pasti karena sumbernya juga bersih. Nah, kalau hati kita tidak bersih, kalau hati kita tidak baik-baik saja, kira-kira keluarnya apa, saudara? Nah, bisa kebayang kan? Nah, makanya yang penting hati kita. Hati kita yang paling mahal, itu yang perlu kita jaga, itu yang perlu kita rawat, itu yang kita perlu perhatikan, itu yang kita perlu katakanlah kita perlu sungguh-sungguh memberi perhatian lebih kepada hati kita. Ya, jadi sesuatu yang mahal itu bukan kendaraan, bukan baju mewah kita, bukan perhiasan, bukan apa-apa, tetapi hati kita. Karena dari situlah sumbernya, saudara. Kita akan jadi seperti apa tergantung hati kita. Mari kita jaga hati kita, mari kita utamakan hati kita, mari kita fokus pelihara hati kita. Nah, masalahnya tadi hati kita adalah hati yang jahat. Kalau kita manusia berdosa, maka hatinya jadi jahat, hatinya tidak baik-baik saja. Nah, itu perlu kita bereskan. Bagaimana membereskannya? Caranya paling mudah adalah yang pertama adalah membereskannya dengan kita bertobat. Bertobat datang kepada Tuhan, bertobat kembali ke jalan Tuhan, bertobat mendekat kepada Tuhan, maka hati kita akan menjadi beres, hati kita akan menjadi benar, hati kita akan menjadi kudus, hati kita akan menjadi baik lagi, dan pasti hasilnya hidup kita juga menjadi baik. Ada amin, saudara-saudara? Bisa dipahami ya? Poin yang kedua kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, maka alasan yang kedua, tadi di sana dikatakan tema kita sesuatu yang paling mahal. Apa yang paling mahal? Hati. Kenapa? Karena sekali lagi, Tuhan berurusan dengan manusia itu dengan hati. Ya. Hati kita inilah medianya Tuhan berinteraksi dengan manusia. Hati kita inilah tempatnya Tuhan terkoneksi dengan kita atau kita dengan Tuhan lewat hati, saudara. Jadi hati itu sumbernya, sekali lagi ya. Tuhan tidak melihat sesuatu dalam diri kita yang lain-lain tidak, kecuali hanya hati. Ya, Tuhan tidak lihat penampilan kita, Tuhan tidak lihat harga baju kita, Tuhan tidak lihat harga jam kita, Tuhan tidak lihat segala penampilan kita, Tuhan tidak lihat ilmu-ilmu kita, Tuhan tidak lihat itu semua. Yang Tuhan lihat hati. Kenapa hati? Kembali lagi karena hati tadi pusatnya kehidupan. Jadi kenapa sesuatu yang paling mahal? Karena memang hati inilah yang terkoneksi dengan Tuhan. Kita terkoneksi dengan Tuhan bukan lewat tangan, kita bukan terkoneksi dengan Tuhan bukan lewat HP, bukan lewat hal apa-apa, tapi lewat hati. Tuhan berhubungan dengan kita lewat hati. Ya, jadi hati ini sekali lagi sumbernya, pusat kehidupannya dari Tuhan. Tuhan mengalirkan sesuatu lewat hati kita. Bisa dipahami, saudara? Ya. Jadi sekali lagi tidak salah firman Tuhan katakan jagalah hatimu, saudara. Nah, mari kita sungguh-sungguh fokus memelihara hati kita, saudara. Ya. Nah, jangan seringkali kan manusia begini, seringkali manusia wah kelihatannya penampilannya keren, pakaiannya necis, tajir, mobilnya keren, mewah, tapi kita nggak tahu hatinya baik atau busuk. Ya, kelihatannya jadi dia pemimpin hebat, wah dia pemimpin hebat, dia pemimpin terkenal dan sebagainya, dia selebgram, dia artis hebat dan sebagainya, ya seringkali suka memberikan sumbangan dan sebagainya, tapi kita tidak tahu hatinya baik atau benar. Ya, hatinya baik atau jahat, saudara, kita nggak tahu. Nah, jadi jangan kita terkecoh dengan penampilan orang, saudara-saudara, ya. Nah, kita belum tahu hatinya, tapi kalau Tuhan tahu hati orang, Tuhan tahu hati manusia, Tuhan tahu hati saya, Tuhan tahu hati saudara-saudara. Karena itu yang kita fokuskan hati. Ya, betul? Ya. Bagaimana dengan hati kita selama ini, saudara? Apakah hati kita sudah baik? Apakah hati kita sudah bersih? Nah, akhir kata saya mau bilang begini, nah Tuhan tadi terkoneksinya Tuhan kepada kita atau kita dengan Tuhan itu terkoneksinya adalah di dalam hati. Ya seringkali kan simbolnya begini, ya. Seringkali kita pakai simbol gini sekarang. Nah
koneksinya dalam hati. Nah, Tuhan mau hati kita hati yang kudus. Tuhan mau hati kita baik. Tuhan mau hati kita bersih. Tuhan mau hati kita menjadi kudus. Tuhan mau hati kita suci. Tuhan mau hati kita murni. Tidak ada motivasi-motivasi lain. Itulah hati yang Tuhan cari, yang Tuhan mau. Kalau hati kita demikian kudus, bersih, baik, niatnya tulus dan sebagainya, pasti Tuhan memberkati. Pasti Tuhan memberkati hidup kita. Nah, jadi sesuatu yang paling mahal adalah hati kita. Mari kita jaga hati kita. Nah, poin yang terakhir tambahannya, firman Tuhan bilang jagalah hatimu, jagalah hatimu. Dengan apa kita menjaganya? Pertama tadi di poin yang pertama, kalau memang kita selama ini belum bertobat, hati kita kotor, hati kita jahat karena memang pembawaan kita orang berdosa, manusia berdosa, segera bertobat kepada Tuhan. Nah, langkah selanjutnya bagaimana menjaga hati kita? Rajin membaca firman Tuhan, pujian penyembahan, baca firman Tuhan. Itu akan membuat hati kita selalu kudus, selalu bersih, hati kita tetap baik, hati kita tetap kata-kata murni dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana menjaga hati kita melalui komunitas kita, teman-teman sepergaulan kita. Bagaimana komunitas kita itu akan mempengaruhi hati kita. Kalau komunitas kita baik, pergaulan kita baik, teman-teman kita baik, bersama siapa kita berteman, itu akan mempengaruhi hati kita. Setuju, saudara? Amin. Nah, mari saya mau mengajak kita introspeksi bagaimana dengan hati kita. Sekali lagi, hati ini sesuatu yang paling mahal dan hati inilah pusatnya. Ya, bagaimana hidup kita tergantung hati kita. Kita akan menjadi kaya atau miskin tergantung hati kita. Kita menjadi orang pintar atau bodoh tergantung hati kita. Kita akan menjadi orang yang sukses atau tidak sukses tergantung hati kita. Kita akan menjadi orang yang baik, suka menolong orang dan sebagainya tergantung hati kita. Mari kita sama-sama jaga hati kita. Kita bertobat. Kalau selama ini saudara-saudara mungkin di antara penonton, pemirsa ada yang belum sungguh-sungguh bertobat, mari undang Tuhan Yesus datang kepada Tuhan. Bertobat, minta hati kita dikuduskan, minta hati kita disucikan lagi. Supaya hidup kita ke depannya menghasilkan hidup yang baik dan yang kudus dan yang berkembang selamanya. Amin, saudara-saudara. Ya, mari kita satukan hati, kita mau akhiri pembelajaran firman-Nya kali ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu kali ini. Bapa, Engkau melihat setiap hati yang ada penonton, pemirsa. Tuhan, Engkau jamah hati kami Bapa, bersihkan, tahirkan, dan bila mana ada yang sungguh-sungguh, penonton, pemirsa yang ada yang sungguh-sungguh, bertobat, mengundang Engkau Tuhan Yesus, menerima Engkau ke dalam hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau jamah. Berkati setiap penonton sekali lagi Bapa, pulihkan hati kami semuanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat Bagi Indonesia. Mengucapkan terima kasih buat perhatiannya dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.